Akhirnya setelah coba analisa dengan aura Bang Hotman ini, saya coba cocokkan dengan nama keponakannya. Namanya itu kan Rocky Martin Napitupulu. Napitupulu. Hasil Bang Hotman itu satu, hasil almarhum Bang Rocky itu satu. Artinya apa? Satu tambah satu, Di situ juga karir Hotman Paris kembali melambung. betul. Karena dia akan fokus ke pekerjaan dia lagi. Udah, gue fokus kerja aja. Dasarnya Bang Hotman ini baik, pasti di sekelilingnya juga ada orang baik. Sekarang punya ponakan yang diduga bunuh diri akibat frustasi karena dia. Nih, bukan hancur ya. Jadi justru awal mula Bang Hotman nih akan semakin naik. Halo pemirsa Reben Entertainment, balik lagi sama Anggita di sini. Hari ini kita bakalan bahas soal misteri yang dibawakan oleh Ki Reman Sanca. Halo. Ki, mungkin ini lagi rame bahwa ada keponakan Hotman Paris, Rocky, yang dikabarkan meninggal dunia akibat bunuh diri. Iya, di apartemennya di Setiabudi. Kalau dari Ki Reman melihat ini seperti apa sih? Kalau saya melihat memang kalau secara sekilas kasat mata, tentunya kita akan banyak dugaan ya, dugaan yang menjurus pada Hotman Paris terhadap keponakannya itu. Nah, tetapi tentunya saya sebagai praktisi spiritual nggak bisa melihat hanya secara kasat mata. Iya. Tentunya kita ada pemahaman dan keilmuan tersendiri dalam menganalisa sebenarnya kenapa sih si Rocky ini bisa meninggal, apakah karena benar bunuh diri atau memang ada hal-hal yang membuat dia merasa tertekan lalu bunuh diri. Betul. Gitu. Nah, itu tentunya kita harus analisa dulu gitu sih. Kalau dari analisa mungkin gimana nih Ki? Saya sih sebenarnya udah memperhatikan ya di beberapa hari yang lalu gitu. Saya coba analisa, yang saya gunakan itu ilmu numerologi ya, atau ilmu falakiyah kalau dalam ilmu kebatinan Arab. Ya, jadi pertama kali yang saya lihat itu adalah Bang Hotmannya dulu. Ya. Karena saya yakin nih banyak teman-teman Raven yang secara sekilas ya menjurus negatif lah ke Bang Hotman itu. Gitu. Nah, makanya memang kalau pertama yang saya lihat dari aura Bang Hotman ya, Bang Paris Utapa ya. Di sini secara ilmu numerologi hasilnya yang pertama memang beliau ini dasarnya baik ya. Bang Hotman ini dasarnya baik gitu, cuman memang dari sisi pergaulan dengan perempuannya ya teman-teman Raven tahu lah gitu ya. Ya walaupun orangnya baik gitu ya. Orangnya baik dasarnya kayak gitu. Untuk gila perempuannya benar. Benar dari namanya ya. Jadi ini bukan catatan yang saya tulis kalimat ya, ini full hitungan matematika. Ya. Lalu oke. Nah, akhirnya setelah saya coba analisa dengan aura Bang Hotman ini, saya coba cocokkan dengan nama keponakannya ya. Namanya itu kan Rocky Martin Napitupulu gitu ya. Nah, memang kalau melihat hasil dari perhitungan Bang Rocky ini yang almarhum, beliau ini punya karakter pendiam sebenarnya orangnya. Pendiam, penyendiri, senang menyendiri orangnya Bang Rocky ini gitu. Dan orangnya baik. Bang Rocky ini baik ya. Nah, saking baiknya saya mendeteksi Bang Rocky ini tipikal orang yang mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar semasa hidupnya ya. Ini terlihat dari nama dia. Lalu saya hitung lagi sampai ke bawah terus dan hasilnya sama ya. Hasil Bang Hotman itu satu, hasil almarhum Bang Rocky itu satu. Artinya apa? Satu tambah satu sama dengan dua. Dua dalam ilmu numerologi versi saya, dua itu hubungan mereka itu baik, positif. Nah, cuman dalam pemahamannya di situ tertulis bahwasanya hubungan mereka berdua baik, cuman ada pihak ketiga yang kurang suka dengan hubungan baik mereka berdua. Gitu. Jadi pada saat saya menilai secara dasar aura mereka, saya berpikir oh berarti ini dari hati Bang Hotman, dari hatinya si Rocky ini sama-sama murni, maksudnya kayak baik, enjoy gitu. Cuman sampai mereka ini punya konflik atau hal-hal yang membuat mereka berantem, itu adalah
pengaruh dari pihak ketiga yang memang tidak suka dengan kedekatan hubungan baik mereka berdua. Nah, itu. Siapa mungkin Ki orang terdekatnya itu, masih sanak saudara atau orang di luar dari keluarga sendiri? Ya. Jadi dulu saya coba analisa memasuki aura Bang Hotman ya, memasuki tahun 2026 ini. 2026 ini ya, memang saya melihat Bang Hotman ini sedang dekat dengan salah satu orang ya. Orang ini dugaan saya secara ilmu numerologi ya. Jadi orang ini memang seperti orang yang sepertinya bukan saudara ya, bukan ya, tapi orang yang dianggap tua lah sama Bang Hotman. Orang yang dianggap tua, orang yang nasihatnya tuh diterima, didengar. Tapi secara aura hasilnya di sini ini orang ngebohongin Bang Hotman. Memanfaatkan juga Bang Hotman. Cuman ampura banget ya, Bang Hotman kurang menyadari akan hal ini. Nah, saya mendeteksi ini sepertinya memang ada pengaruh-pengaruh dari sini. Ya. Karena saya ngeliat dasarnya Bang Hotman ini baik ya. Minusnya jangan sering main cewek aja, udah itu. Ya, itu doang. Gitu. Berarti dibalik dengan kesuksesan dan keceriaan yang selalu ditampilkan Hotman itu ada juga di belakang Hotman yang jahat ya, yang mempengaruhi kehidupan Bang Hotman sendiri. Betul. Ingin memanfaatkan Bang Hotman ya, mempengaruhi Bang Hotman. Jadi kalau hasilnya maksudnya memang, jadi dalam ilmu neurologi itu ya ada memang penasehat itu yang benar gitu kan. Ada penasehat yang memang bohong, salah. Nah di sini hasilnya penasehat ini salah, bohong. Artinya apa? Ada yang terselubung terhadap Bang Hotman. Bang Hotman ini dasarnya orangnya selalu pikiran positif kepada orang itu. Positif, bener aja. Apa karena aura yang ditampilkan aura yang karena gini, positif? Ya kalau kita berbicara aura ya memang udah takdirnya harus seperti itu ya. Karena ya namanya perhitungan gini juga nggak bisa diubah gitu kan. Kita cuma bisa lacak dari ilmu neurologi, dari perhitungan, akhirnya kita analisa di sini. Dan ini pun nggak bisa diubah, emang harus sudah takdirnya begini berjalan gitu. Nah, jadi kesimpulan dari saya, apa yang Bang Hotman lakukan ya di tahun-tahun ini itu banyak pengaruh dari orang di sekitarnya yang ingin memanfaatkan atau niat-niat terselubung yang enggak disadari oleh Bang Hotman itu sendiri. Untuk kasus yang pembunuhan ini tadi bisa disimpulkan apa ada kaitannya juga karena kan belakangan ini Bang Hotman melaporkan seorang Rocky, ponakannya sendiri ya, dalam kasus hukum gitu. Iya, jadi menurut saya ya, kalau saya melihat itu kan Bang Rocky itu almarhum meninggal sekitar di bulan Juli 18 Juli ya. Bulan Juli ya. Pertama yang saya lihat aura Bang Hotman di bulan Juli itu nggak ada aura pembunuh di sini. Ya, nggak ada aura pembunuh. Saya mendeteksi justru di bulan Juli ini sampai dia ada motivasi untuk memenjarakan almarhum itu karena ada pengaruh yang tadi balik lagi itu ya. Pengaruh dari pihak ketiga. Tetapi pengaruh ini nggak sampai selesai di bulan Juli aja. Ini bulan Juli, Agustus, terus September. Nah September itu pengaruh itu makin kuat ya. Saya yakin orang-orang di sekitar Bang Hotman pun menyadari gitu. Tapi nggak akan ngeh ini Bang Hotman sampai ke bulan September. Dia masih tetap percaya sama orang ini, ngikutin apa yang menjadi omongannya gitu. Nah bulan setelah September, Oktober baru udah tuh kayak auranya agak lebih menurun kepercayaannya, jadi kayak jadi fokus lagi dalam pekerjaan dia kayak gitu ya. Ki, mungkin yang tadi dibilang selalu memberikan pengaruh buruk terhadap Hotman Paris sendiri, apa yang sekarang digadang-gadang sebagai asisten pribadinya dari Bang Hotman yang ramai ya, ada Benny Jannah itu yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi bukan ini ya, maksudnya bukan orang ini bukan selalu memberikan pengaruh buruk ya. Jadi lebih tepatnya orang ini memberi pengaruh yang membohongi atau niat memanfaatkan si Bang Hotman ini ya. Ya itu juga sama juga buruk gitu ya. Jadi siapa tadi? Benny Jannah. Benny Jannah. Nurbaini Jannah nama aslinya. Aspri ya. Iya, yang sudah 20 tahun. 20 tahun bersama Bang Hotman. Satu-satunya itu Aspri terlama. Oke. Apa itu salah satu wanita yang selama ini memberikan pengaruh itu karena kan keluarga udah mulai speak up ya kalau ada pengaruh dari
Beni Jana Beni Jana. ini. Oke. Pengaruh dari kasus masalah Rocky ini. Apapun itu. Iya, karena dia sebagai kaki tangan dari seorang Hotman Paris Hutapea. Oke. Mbak Nurbaini, ini Jana. Ya. Oke, sekilas dari analisa numerologi saya, ya. Yang pertama, memang Mbak Nurbaini ini sebagai aspri Bang Hotman, Mbak Nurbaini secara aura dasar emang punya daya tarik, ya, punya aura daya tarik. Tapi satu sisi lain juga saya ngelihat ada guru spiritual juga yang membantu dari sisi bidang aura dan ketertarikan, gitu ya. Itu yang saya lihat. Lalu sebenarnya dalam kasus kecocokan antara Aspri Nurbaini dengan Bang Hotman ini sebenarnya sama ya, cocok itu ya. Satu sisi lain ya pasti banyak yang nggak suka lah ya, gitu dengan kedekatan dia. Tapi sih kalau saya lihat dari hasil perhitungan saya, Nurbaini untuk kasus masalah yang si Rocky ini nggak terlalu dominasi sih, tapi lebih ke hal-hal lain ya, gitu. Karena memang Bang Hotman ini sangat prasangka baik dengan si Mbak Nurbaini ini ya, karena memang Mbak Nurbaini khususnya di tahun 2026 ini ucapannya itu Selalu dengar karena Bang Hotman ini menilai Mbak Nurbaini selalu positif ya, omongannya selalu nasihat, selalu memberikan arahan kayak gitu ya. Kesitunya memang benar. Apa juga yang mempengaruhi dalam rumah tangga, karena anaknya menyebut ada Beni ini termasuk orang yang mempengaruhi di dalam keluarganya itu. Makanya kalau Pak Anggita tadi sedikit menyimpulkan apa yang saya bilang, ya tentunya saya berbicara seperti ini sebagai praktisi spiritual ya. Jadi orang kalau sudah memiliki aura daya tarik, apalagi sudah ada bahasan dia ada guru spiritual, tentunya itu membuat munculnya daya tarik ya, khususnya di mata Bang Hotman gitu. Jadi saat seseorang menggunakan aura daya tarik yang sangat kuat, apalagi itu dikhususkan, maka apapun yang dia ucap, apapun yang dia lakukan, itu selalu terlihat positif di mata dia. Jadi makanya saat ada ketidaksukaan terhadap anaknya Bang Hotman, memberi nasihat, ngapain sih ini intinya segala tuduhan negatif dibantah. Karena kenapa? Karena yang Bang Hotman rasa, aspri gue baik kok, dia sering nasihatin gue kok, dia sering memberi arahan gue kok, gue suruh juga manut-manut aja kayak gitu. Nah itulah ya ada pengaruh lah ke situ, ada pengaruh. Apa seorang Beni kan tadi Kiriman bilang menggunakan aura ya, buka aura gitu. Apa memang ini sengaja dibuat karena sengaja dipakai ya untuk buka aura karena dia seorang advokat dan bekerja bersama Hotman Paris Hutapea untuk bisa terus bersama dengan Hotman Paris? Oke. Menurut saya seorang public figure ataupun advokat saat mereka melakukan ritual-ritual yang bersifat buka aura, menurut saya itu normal-normal aja ya. Kalaupun misal gitu kan, dari si Mbak Beni ini memang membuka aura yang ditujukan supaya Bang Hotman ini sebagai bosnya cinta, sayang, peduli, care, menurut saya normal-normal aja sih itu mah ya. Karena ya siapa sih yang nggak pengen kerja nggak disayangi bos kan, nggak pengen, pasti pengennya disayang bos, diperhatiin gitu. Jadi menurut saya normal-normal dan sah-sah aja. Tetapi memang kalau sampai terjadi hal-hal yang merugikan yang seperti diduga anak-anaknya, yaitu ya kurang baik juga gitu. Tapi kan itu urusan internal mereka. Tetapi yang jelas kalau konteksnya kita bahas tentang masalah buka aura untuk masalah dia terhadap Bang Hotman Paris, menurut saya sah-sah aja itu. Kalau pada akhirnya buka aura ini dipergunakan untuk hal negatif, kayak ingin menyingkirkan seorang istri Hotman Paris dan menggantikan posisinya atau bahkan menguasai hartanya, itu seperti apa Ki? Sangat bisa ya, karena dalam dunia spiritual itu untuk menyingkirkan orang-orang yang memang nggak kita suka itu bisa, baik dengan aura ataupun dengan ilmu pelet tertentu untuk mempengaruhi si target, biar si target ini
dominasi terhadap dia atau bahkan berpisah dengan istri gitu. Nah, tetapi kalau melihat dari Mbak Beni sendiri ya, jadi peluang ke arah ke situ ada ya. Jadi gini, bukan berarti pelet itu, aura itu memang dikhususkan untuk Memikat. memikat atau untuk mencerai mereka, enggak gitu. Tetap bagaimanapun keputusan dari Bang Hotman ya ada di Bang Hotman itu sendiri gitu kan. Adapun pengaruh seperti aura dan daya tarik yaitu pengaruhnya lebih ke general aja sih maksudnya. Setelah ya ini ramai dan segala macam gitu kan, gimana sih sebenarnya sosok dari Benny Jannah ini? Iya, jadi sosok Benny Jannah ini ya dari namanya beliau nih. Jadi pertama emang punya daya tarik, terus Bang Hotman senang kerja, ini emang orangnya pekerja keras Benny ini. Dan Mbak Benny ini memang dulunya bukan dari kalangan orang yang punya. Itu ini dari auranya kelihatan. Nah, karena Bang Hotman ini tipikal orangnya baik, gampang kasihan, nah, akhirnya direkrutlah Mbak Nurbain ini. Tapi satu sisi lain makanya bisa lama karena si Mbak Nurbain ini juga ya pekerja keras ya. Di satu sisi lain ya ada aura-aura daya tariknya juga gitu. Apa tadi yang Kireman bilang bahwa auranya itu akan menurun di bulan September Oktober ini adalah seorang Benny Jannah? Kalau saya simpulkan bukan ke Benny sih ya. Karena saya ngelihat gini, memang gini. Memang Benny Jannah ini orangnya di aura tahun 2026 ini orangnya dari ucapannya itu selalu mengarahkan pada hal positif ya. Dan Bang Hotman senang orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, tetapi kalau saya simpulkan untuk masalah kasus dari Bang Hotman dan Bang Rocky ini sebenarnya bukan Mbak Jannah ini ya, bukan. Tapi ada lagi sosoknya. Kalau saya lebih ngelihat ke sosok laki-laki yang memang Bang Hotman sangat percaya dan sangat mendengar terhadap orang ini gitu. Dan tingkat kepercayaan Bang Hotman terhadap sosok ini itu akan terus bulan ini sampai ke bulan September gitu. Nah, bulan Oktober barulah akan menurun tuh intensitas kepercayaan Bang Hotman terhadap orang ini. Ya walaupun saat ini saya yakin jadi orang-orang di sekitarnya tuh nasihatin ke situ gitu. Karena dasarnya Bang Hotman ini baik, pasti di sekelilingnya juga ada orang baik. Kalau untuk Benny Jannah, apa memang hubungannya akan terus seperti ini dengan seorang Hotman Paris Hutapea? Akan terus seperti ini, akan terus seperti ini ya, walaupun dalam hubungan pekerjaan mereka ya banyak yang tidak suka, termasuk anaknya gitu. Karena Bang Hotman ngerasa cocok gitu loh dengan si Mbak Benny ini. Kenapa cocoknya? Ya pertama kalau dari sisi karakter memang dia orangnya kerja keras. Satu sisi lain Bang Hotman itu paling senang dengan orang-orang yang ucapannya selalu positif gitu, selalu memotivasi. Nah, si Benny Jannah ini ada arah ke situ gitu ya. Satu sisi lain ya punya daya tarik juga. Walaupun mungkin nama Benny Jannah ikut terseret ya karena dibilang sebagai kaki tangan dari Hotman Paris yang bahkan sedikit banyaknya ikut andil dalam menghancurkan keluarga gitu. Pasti karena itu tanpa secara langsung ya. Misal begini, misal Mbak Benny Jannah ini kan sangat sangat dipercaya oleh Bang Hotman ya, sangat didengar gitu. Apa yang dia sarankan, apa yang dia ucapkan, Bang Hotman ini sangat mendengar dengan omongannya. Maka saat ada statement-statement yang mungkin membuat kasus tersebut ya secara otomatis Mbak Nurjana ini ikut andil dalam hal itu gitu. Setelah kita melihat huru-hara ini mungkin Benny Jannah ikut terseret gitu, tapi tetap mereka akan terus bersama. Untuk seorang Hotman Paris itu seperti apa sih karakter dari seorang Hotman Paris? Oke. Saya ya teman-teman, saya jawab jujur ya. Saya tuh belak-belakan lah apa adanya ya, maksudnya tidak menilai seseorang itu secara kasat mata hanya melihat dari layar. Saya pasti akan berbicara sesuai dengan kadar keilmuan saya. Bang Okman ini sekali lagi orangnya dasar baik, baik. Yang minusnya itu senang main cewek, udah itu aja. Ya.
kayak gitu, baik, dan orangnya senang dengan asisten-asisten yang memang positif ya. Yang jadi kunci mau ngedeketin Bang Hotman sebenarnya bukan cuma cantik, bukan ya. Kalau cuma sekedar cantik tapi nggak nggak pintar dalam menyampaikan pesan positif, dia ngeblok. Butuh temen ngobrol. Betul. Itu apa itu yang gak dia dapat dari keluarga sendiri? Iya, kemungkinan makanya dia punya aspri yang memang masih dia dengar, punya orang lain yang memang masih dia dengar, yang mungkin karena pengen ngobrol juga. Iya, pengen ngobrol, atau mungkin dia kurang sharing dengan keluarga yang di rumah. Itu sih ya. Untuk main ceweknya memang tidak bisa dipungkiri, dan Ya, emang udah mendarah daging atau seperti apa? Ya kalau saya kan berbicara soal aura, Iya. gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya ngecek ini dulu saya pikir mungkin entertainment kayak, maksudnya kayak mungkin branding dia kayak begitu gitu kan. Ternyata tadi setelah saya cek lah, pantasan gak rasanya. Maaf ya Bang Otman. Berarti memang yang terlihat terpampang jelas yang kita suka tonton di media sosial soal Bang Hotman sana sini soal cewek, memang benar karakternya seperti itu ya? Iya, tapi memang tujuannya lebih ke teman ngobrol, sharing gitu tuh. Karena walaupun ya saya bilang, walaupun dia cantik tapi nggak pintar dalam menyampaikan hal positif, dia ngeblok Bang Hotman itu gitu. Udah mungkin posisinya sekarang ini buat seorang Hotman Paris tidak baik ya, Ki? Dalam kondisi seperti ini, apalagi memang kasusnya lagi hangat, terus banyak netizen yang secara kasat mata menjurus pada Bang Hotman untuk masalah kasus ini. Jadi memang sebelumnya kan udah ada bahasa saya laporin penjara gitu kan. Itu kan tanpa secara langsung membuat pikiran netizen, oh udah, siapa lagi kalau bukan dia, gitu kan. Terus ya terjadilah kematian dari Rocky ini, ya secara otomatis orang secara kasat mata udah menjurus pikirannya ke situ gitu. Tapi ya kembali, saya juga kalau ibaratnya ingin menduga secara langsung bisa aja gitu. Tapi ya kita akan menganalisa sesuai dengan keilmuan kita masing-masing, benar nggak? Sekarang psikologis apa psikiater juga pasti akan memahami karakter Bang Hotman ini dari sisi psikologinya, ilmunya. Jadi masing-masing itu punya pemahaman dan ilmunya masing-masing, dan inilah hasil yang saya dapatkan dari penerawangan Bang Hotman Paris. Tadi di sisi lain kalau Benny Jana mungkin tidak hancur dalam berkarir dan masih akan terus menemani seorang Hotman Paris. Kalau untuk Hotman Parisnya sendiri seperti apa nih, Ki? Karena kan udah bertubi-tubi ya dia mendapatkan bulian, hinaan gitu. Sekarang punya ponakan yang diduga bunuh diri akibat frustasi karena dia. Mungkin untuk seorang Hotman Paris itu di karirnya di tahun 2026 ini seperti apa, Ki? Jadi kalau saya melihat dari umur beliau ya, umur beliau saat ini 66 ya, 66 tahun. Tadi saya bilang sampai Oktober ya. Iya. Ya. Beliau kan lahir tanggal 20 Oktober nih ya. Iya. Oktober. Oke. Ya memang aura dia redup itu cuman sampai pas banget ini, asli. Pas ini saya baru ngecek ini. Aura dia redup itu cuman sampai bulan Oktober ini. Ya, Oktober dan seterusnya itu justru akan semakin baik tuh. Ya menjelang akhir tahun nggak terlalu signifikan, terus tahun depan makin bagus. Intinya nggak akan redup gitu. Redup itu sampai bulan Oktober. Nah, saya juga kaget ya. Saya baru ngelihat tanggal lahir dia nih, Oktober gitu. Berarti ada kaitannya dengan pengaruh dari orang yang mempengaruhi dia tadi, yang saya bilang paling sampai September lah dia percaya sama orang atau terpengaruh. Mulai Oktober tuh dia akan lebih fokus ke karir dia lagi. Ketika orang ini redup untuk mempengaruhi seorang Hotman Paris, di situ juga karir Hotman Paris kembali melambung. Betul, karena dia akan fokus ke pekerjaan dia lagi. Udah, gue fokus kerja aja. Mungkin di saat orang bilang ini matinya karirnya Hotman Paris, kalau dari kacamata Kireman ini salah ya? Justru ini nih bukan hancur ya. Jadi justru awal mula Bang Hotman ini akan semakin naik. Makin naik. Ya karena memang momennya lagi kayak begini. Gitu. Tapi kan ya kita juga kan punya polisi, tim penyelidik. Pasti ketahuan itu yang meninggal siapa ya kan?
pasti bakal ketahuan meninggalnya kenapa, siapa, gitu. Apakah bunuh diri, apakah dibunuh, gitu kan. Kalau bunuh diri apakah benar diintimidasi, gitu kan. Kalau memang benar bunuh diri karena diintimidasi, kan dicari tahu siapa yang intimidasi kan, gitu. Pasti pasti kebongkar nanti juga. Untuk karir seorang Hotman Paris mendampingi Febri Andriansa yang ex Jampitsus yang melakukan korupsi yang akhirnya dibela oleh Hotman Paris, apa ini karirnya juga hancur atau tetap aja akan melambung untuk seorang Hotman Paris? Kalau melihat secara aura kepribadian Hotman tetap sih akan melambung ya. Jadi ini tuh kayak jatuh dulu justru malah naik dia itu. Benar aja. Ya memasuki 2026 lah. 2027 sorry. 2027. Oktober tuh udah auranya udah mulai jalan aura hokinya tuh. Terus sampai ke umur dia ini 6 berarti 67 68. Nah, masa 5 tahun beberapa tahun ke depan 2 tahun ke depan masih berjaya. Khususnya di umur 68 ya, itu jaya-jayanya dia tuh. Apa yang mungkin akhirnya auranya Hotman Paris tetap diterima oleh masyarakat dan karirnya tetap melambung? Karena orangnya baik dasarnya. Ya kan. Kita tahulah jejak terbang dari Bang Hotman ini banyak sering membantu orang-orang yang di bawah. Ya, walaupun saat ini kita ngelihat hanya dari sisi sekilas kasus dia yang saat ini, itu pun masih dugaan kita. Tetapi kalau kita flashback ya, dia sering membantu orang yang susah yang perlu bantuan hukum dan lain-lain. Nah dari hal-hal kayak gitu tuh yang nggak akan bisa dilupakan. Apalagi kasus ini ya masih remang-remang gitu kan, maksudnya masih dugaan Bang Hotman begini begitu gitu sih. Itu sih logika saya kayak gitu. Kalau Bang Hotman dalam karirnya ini ada pegangan guru spiritualnya? Kalau ada. Nah justru makanya saya jadi Mbak Ani tadi bilang guru spiritual. Emang Bang Hotman ini punya guru spiritual, makanya di 2026 ini yang saya bilang tadi adalah sosok orang yang mungkin dianggap lebih tua, bukan berarti tua ya. Yang dianggap lebih tua oleh Bang Hotman, yang didengar nasihatnya, kemungkinan besar ini sosok yang dianggap guru spiritual. Cuman guru spiritual ini kurang kompeten. Dan Bang Hotman sangat percaya akan hal ini. Mungkin tujuannya ya buat manfaatin aja sih. Lebih ke manfaatkan. Ya mungkin Bang Hotman kan baik, royal gitu kan, akhirnya apa yang menjadi dugaan gitu dari orang yang dianggap guru spiritual ataupun orang yang lebih tua ini ternyata ya salah. Tapi Bang Hotman belum ngeh. Ya mungkin ngehnya nanti lah Oktober kali itu benar-benar dia. Berarti bisa dipertegas ya Ki, kalau misalkan memang tetap seorang Hotman Paris akan bersinar di dunia peradvokatan pengacara. Karirnya nggak akan redup. Iya, akan tetap redup karir Hotman Paris ya. Saya ngomong gini bukan karena ke Bang Hotman ya, tapi memang hasil perhitungan saya kayak begitu. Closing statementnya Ki untuk Bang Hotman Paris mungkin? Oke, buat Bang Hotman ya. Iya. Saya belum pernah ketemu Bang Hotman Paris ya. Saya cuma sering ngeliat Bang Hotman tuh di layar kaca. Tetapi pesan saya buat Bang Hotman di tahun 2026 ini, coba munculkan pikiran yang lebih kritis terhadap orang-orang yang Bang Hotman percaya ya, dan dengarkan pihak satu sisi lain. Agar apa? Agar seimbang. Karena kadang diri kita itu masih perlu nasihat orang lain sehebat apapun ya. Makanya ada peribahasa dokter sakit pun yang ngobatin dokter lain, gak mungkin diri dia sendiri. Artinya pasti setiap manusia itu punya sisi kekurangan dan kelemahan. Nah dari situlah kita perlu nasihat ataupun pesan batin dari orang lain. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk kiriman udah bahas bincang-bincang membahas Hotman Paris Hutapea. Terima kasih penonton Rebe.